إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian rentetan zikirnya, salat sunnahnya, ba'diyahnya, dan menunggu waktu isya kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan para ulama. Dan di Senin yang lalu alhamdulillah kita telah memulai pelajaran kita dan sekarang kita membahas salah satu matan aqidah yaitu Qawaidul Arba'. Dan di pekan yang lalu kita sudah mulai di muqaddimahnya satu paragraf dari satu alinea dari matan tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang lalu muallif rahimallahu taala mendoakan kita di awalnya, di muqaddimahnya muallif penulis matan ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala mendoakan orang yang membaca karya beliau, orang yang mempelajari tulisan beliau yang telah beliau susun, sebagaimana dijelaskan as'alullah karim rabbal arsil azim. Jadi di sini dia muallif rahimallahu taala meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya aras yang agung, anna yatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi beliau bahwa ayyatawallaka fid dunya, agar Allah memberikan, yaitu menyelamatkan, menolong engkau, katanya, orang yang mempelajari matanya di dunia dan akhirat, menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'ala mubarakan aina ma kunta, dan menjadikanmu berkah dimanapun kamu berada. Doa yang pertama menjadikan, yaitu menolong orang yang mempelajarinya. Kita semua alhamdulillah didoakan oleh muallif menolong kita di dunia dan di akhirat. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri kemampuan kita sendiri. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir pagi dan petang yang kita rutinkan membacanya, dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Zikir adalah salah satu benteng kita untuk membentengi tameng kita dari mara bahaya. Baik itu dari gangguan-gangguan makhluk yang tak tampak dan makhluk yang nampak. Maksudnya baik dari golongan jin dan manusia. Kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diberikan di pagi dan petang itu adalah bahwasanya kita meminta kepada Allah, ya Hayyun ya Qayyum birahmatik astaghis aslihsana kullah wala takil ila nafsi tarfata'in. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri kita walaupun hanya sekejap mata. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia dan di akhirat tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, keadaannya, baik itu urusan dunia dan di akhirat, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sesuatu kita berhasil menggapai sesuatu target di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, keberhasilan dari ma'isyah kita, pendapatan kita, atau suatu keberhasilan yang kita capai, suatu target dalam impian kita, dalam suatu ibadah kita. Misalnya kita menginginkan merutinkan ibadah solat sunat duha misalnya, yang sebelumnya kita belum bisa mengamalkannya karena kesibukan. Tetapi Allah berikan kita taufik, kekuatan untuk bisa merutinkannya. Alhamdulillah, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perihal yang lainnya. Seperti anak-anak kita yang alhamdulillah mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disuruh. Terkadang sebagian orang tua susah mengajak anaknya untuk sholat, terutama yang laki-laki untuk sholat di masjid. Sekali dua kali akhirnya tidak mau sama sekali. Biarkan sajalah itu. Akhirnya anaknya tidak terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanpa disuruh mereka azan terdengar, mereka bersegera ke masjid, ke rumah-rumah Allah. Itu adalah salah satu nikmat dari Allah, taufik dari Allah, dan itu Allah lah yang memberikan kekuatan kepada anak-anak tersebut, petunjuk kepada anak-anak tersebut, yang itu adalah kenikmatan bagi kita yang menjadikan qurrata a'yun, sejuk pandangan mata kita melihat keluarga kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhirat kelak, tidak ada satupun yang memberi syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak bisa memberi syafaat kecuali biiznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak ada pun satupun makhluk yang bisa memberi syafaat di akhirat kelak. Ini adalah doa yang bagaimana harapan dari mu'alif agar kita mendapat pertolongan di dunia dan di akhirat. Kemudian menjadikan kita berkah, wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta, menjadikan kita berkah dimanapun berada. Sebagaimana kita jelaskan di pekan yang lalu, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan terus menerus. Kita bisa melakukan kebaikan tanpa terputus, itu adalah keberkahan. Baik itu semuanya, dari segi harta kita, keluarga kita, amalan kita, itu adalah bertambah terus kebaikan, sehingga kita menjadi, misalnya kita sesaat duduk, kita bisa memberikan bagaimana faedah-faedah agar orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita, dimanapun mereka berada, mereka akan mengajak manusia, mengingatkan manusia akan tempat kembalinya. Itu adalah keberkahan. Jadi untuk perihal dunia, apapun bentuknya, apapun obrolannya, itu tidak mendatangkan kelembutan hati. Bahkan terkadang suatu pertandingan, yang satu memenangkan, menjagokan grup yang A, yang satu menjagokan grup B, atau di pemilu yang satu menjagokan yang calon yang ini, yang satu menjago. Karena persoalan itu saja mereka pun tidak bertegur sapa. Walhamdulillah, itulah bagaimana urusan dunia, perihal dunia
yang membuat hati kita keras, membuat hati kita berlomba-lomba dan ingin menggapainya, dan kita tidak peduli bagaimana keadaan orang, yang penting kita menggapainya. Berbeda dengan perihal akhirat, apapun yang kita beri mereka nasihat berupa petunjuk atau mengingatkan mereka tentang sesuatu yang mereka mungkin mengetahuinya tetapi lupa dalam keadaan tersebut, maka itu akan menjadikan kebaikan baik bagi kita dan bagi orang yang menyampaikan. Kita yang menyampaikan sesuatu ilmu misalnya yang kita ketahui, itu akan membuatnya berkah untuk kita. Berkah untuk kita. Tidak mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu tanpa kita mengamalkannya. Maksudnya yang wajib. Berbeda dengan perihal yang sunat. Karena yang sunat itu tidak semua orang bisa mengamalkannya. Tidak semua orang bisa mengamal. Ibarat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ada yang Allah banyakkan, ada yang Allah biasakan atau Allah berikan secukupnya. Begitu juga dengan amalan, tidak semua orang bisa melakukan yang sunat-sunat. Yang wajib itu otomatis harus diusahakan. Yang sunat maksudnya itu tidak semua orang bisa mengamalkannya. Teringat akan kita suatu kisah di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, di mana di zaman Imam Malik disibukkan dengan majlisnya, mengajarkan ilmu, mengajarkan agama Allah, dan beliau biasa dengan majlis hadisnya, majlis hadis di Masjid Nabawi. Sehingga waktu beliau untuk ibadah sunat maksudnya berkurang. Sehingga ada salah seorang dari teman beliau, para ulama juga, menuliskan surat suatu nasihat kepada Imam Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala mendapatkan surat berupa nasihat agar meluangkan waktu agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah sunat yang tambahan, bukan yang wajib. Lalu Imam Malik rahimahullah taala membalas surat tersebut dan menanggapinya dengan baik, bahwa orang yang Allah berikan kesempatan taufik untuk beribadah sunat ini itu adalah keutamaan. Dan adapun orang yang diberikan kesempatan untuk mengajarkan, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, itu juga merupakan keutamaan. Terakhirnya di tulisan tersebut balasan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, aku berharap aku dan engkau sama-sama berada dalam kebaikan. Jadi menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Bukan harus dengan media yang podium, tempat, mimbar dan segala macamnya. Dimanapun kita berada, kita sampaikan apa yang kita ketahui, kita ajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang mereka akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bisa menyampaikan. Adapun orang yang kita ajak tidak berubah, janganlah kita mencelanya. Karena hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita ketika itu ketika kita bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita istilahnya keberkahan hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi tidak bisa menyebarkan, mengajak orang agar apa yang kita ketahui, yang kita amalkan juga bisa diketahui dan diamalkan oleh saudara-saudari kita. Dan itu butuh kesabaran, di mana di kajian kita sebelumnya bersabar. Jadi bersabar dalam menuntut ilmu, dalam belajar, bersabar dalam mengamalkannya, dan bersabar di dalam mendakwahinya. Lalu mu'alif mendoakan doa yang ketiga, wa yaj'ala mimman idza u'tiya syakar. Ini 3 paket langsung doanya, yaitu yang menjadikan kamu termasuk dari yang apabila diberikan kenikmatan bersyukur. Yang apabila diberi kenikmatan bersyukur, wa idza batuliya sabar, dan apabila itu diberi ujian, cobaan, bersabar, wa idza aznaba istighfar, dan apabila berbuat dosa beristighfar. Fa inna haula thalathatu unwanus sa'adah. Dan ketiganya itu adalah tanda dari tanda-tanda kebahagiaan. Dan alhamdulillah ini telah kita
pelajari di pekan yang lalu, di Senin yang lalu. Di malam yang berbahagia ini kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Untuk itu kita minta kepada akhuna Fikri untuk membacakan lanjutannya. Fadhol. Yakfi. Selanjutnya muallif rahimallahu taala melanjutkan di dalam matanya, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah memberimu petunjuk untuk berbuat taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, sesungguhnya milah Ibrahim yang hanif, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Jadi ini mirip dengan pelajaran kita sebelumnya, bahwa beribadah, jadi milah Ibrahim itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan ikhlas. Itulah agama milahnya Ibrahim. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan demikianlah Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun harapan untuk mendapatkan ganjaran dari makhluk. Untuk mendapatkan ganjaran dari makhluk, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu Allah berikan kepada kita berupa ibadah yang ikhlas, berbahagialah. Berbahagialah kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sebelum kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan, salah satu syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas kita mudah mengamalkannya. Sesuatu amalan dilakukan dengan ikhlas, apapun rintangannya itu sangatlah mudah, sangatlah ringan. Karena kita mengetahui tujuan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sesuatu yang dibumbui dengan maksud yang lain, untuk pujian dari orang, untuk sanjungan dari orang, dan apabila itu tidak mendapatkannya, maka berat kita mengamalkannya. Mudah-mudahan usaha kita di majelis kita ini Allah berikan kita keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita amalkan, yang kita usahakan di malam yang berbahagia ini, itu ringan. Karena kita tidak mengharapkan apapun kecuali ganjaran yang besar di akhirat Allah, di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu muallif mengatakan bahwa khalaqahum laha, dan untuk itulah jin dan manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beragama, di dalam agama tersebut. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala lalu membawakan surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sebagaimana Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, salah satu ulama tafsir dari generasi sahabat, menafsirkan liya'budun ay yuwahhidun. Beribadah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istamir. Faiza.
Baik, yakfi. Sebelum kita melanjutkan tulisan ini, lanjutan dari yang tadi, kita kembali ke atas tentang milah Ibrahim. Tentang milahnya Ibrahim, bagaimana yang telah kita bahas bahwasanya milah agama Ibrahim yang hanif. Hanif di sini maksudnya condong kepada tauhid dan jauh dari kepada kesyirikan. Adapun tentang Nabi Ibrahim telah kita singgung, namun kita ulang lagi untuk mengulang-ulang bagaimana disebutkan, muallif menyebutkan di sini tentang milah Ibrahim. Disebutkan milah Ibrahim, kita sebutkan keutamaan tentang milah Ibrahim sedikit. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 95, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah." Katakanlah Allah itu Maha benar, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Maka ikutilah milahnya Ibrahim yang hanif. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan adalah Ibrahim itu tidak termasuk dari golongan orang-orang yang syirik. Diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim yang hanif, yang condong kepada tauhid dan berlepas diri, menjauhi kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Ini juga sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 120 123. Ayat 120 sampai 123, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sama dengan ayat tadi, sesungguhnya Ibrahim itu adalah dikatakan di sini ummah. Bayangkan, suatu orang Ibrahim dikatakan umat. Umat dikatakan di sini umat, bisa juga sebagai imam, sebagai pemimpinnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang ahlu tauhid, qanitan lillah. Lalu Nabi Ibrahim ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala hanifa. Diulang lagi, condong kepada tauhid dan menjauhi walam yakum minal musyrikin. Lalu syakira li an'umi, bersyukur juga dengan nikmat dari Allah, ijtabahu wa hudahu ila siratim mustaqim. Jadi dia itu adalah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, diberikan hasanah di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan di akhirat sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Perhatikan muallif membawakan contoh dari milah Ibrahim yang hanif, karena seluruhnya bermuara kepada Nabi Ibrahim. Abal anbiya, bapaknya para nabi, dan semua mencintainya. Apapun, baik itu dari Quraisy, orang-orang Arab mencintai Nabi Ibrahim, baik itu orang-orang Yahudi mencintai Nabi Ibrahim, baik itu orang-orang Nasrani mencintai Nabi Ibrahim. Muallif mengajak agar dikembalikan kembali kepada agama nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim. Jadi semuanya bermuara kepada Nabi Ibrahim, para al-anbiya wal mursalin. Sebagaimana pernah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya, beliau mempunyai dua putra, Ishak dan Ismail. Ishak ada putranya Yakub, Yusuf, sampai Nabi Isa alaihimussalam. Semoga Allah memberikan salam kepada para anbiya dan mursalin. Adapun Ismail, tidak ada nabi sampai ke Bani Hashim Quraisy, sampai ke Abdul Muthalib, Abdullah, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya dibawakan di sini agar diajak kembali ahlul kitab, kembali sadar mereka bagaimana agama mereka sebenarnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Lalu diulang-ulang lagi di Al-Qur'an, itu banyak sekali tentang milah Ibrahim, mengikuti milahnya Ibrahim. Pertama tadi nenek moyang, baik itu dari orang Arab, orang Yahudi, orang Nasrani. Yang kedua, bahwasanya hakikat milah Ibrahim adalah tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itulah hakikat dari milahnya Ibrahim. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Jadi
Tidaklah Ibrahim itu orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi dia adalah orang yang hanif, muslim, orang yang berserah diri, wa ma kana minal musyrikin. Dan adalah Ibrahim itu tidak termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat syirik. Lalu Nabi Ibrahim mendakwahkan kaum yang di zamannya itu ketika di Babilonia itu kaum tersebut menyembah berhala dan patung. Begitu juga di Syam orang-orang Syam ketika itu menyembah benda-benda langit. Makanya di dalam surah, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Anbiya 6 ayat 62 63 dikatakan bagaimana orang-orang itu menyembah patung, sehingga ada yang patung yang besar yang tinggal, semua patung-patung hancur. Itu kita semua ngerti. Itu ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 62 63. Akhirnya ditanyakan kepada Ibrahim, siapa yang telah menghancurkan? Tanyakan kepada berhala yang besar tersebut kalau dia mampu berbicara. Begitu juga dalam yang orang-orang Syam ketika itu menyembah benda-benda langit, yang ketika muncul bintang, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa inilah Tuhan. Setelah tenggelam, Tuhan itu tidak ada yang sirna. Lalu bulan, kemudian matahari yang besar, akhirnya matahari pun tenggelam. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang benar disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Nabi Ibrahim dengan milahnya yang hanif. Jadi kita ulangi kembali, kita mempelajari ini bukan mempelajari apa yang dikatakan, yang dituduhkan oleh saudara-saudari kita. Kita mempelajari milahnya Ibrahim yang hanif. Jadi kita bantah, kenapa engkau mempelajari tauhid syirik? Saya bukan mempelajari ajaran suatu ulama yang digolongan dengan tanda kutip Wahabi, bukan. Akan tetapi saya mempelajari milahnya Ibrahim, milahnya al-anbiya wal mursalin, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan menjauhi kesyirikan. Ini bagaimana tudingan orang-orang terhadap kita berusaha mendakwahkan tauhid, akhirnya kita difitnah dengan yang tidak macam-macam, yang mengkafirkan, yang segala macamnya. Tidak ada. Kita di dalam dakwah ini, dan ini adalah dakwah para nabi dan para rasul, yaitu mengajak orang, mengajak manusia, mengajak umat agar murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari, kita ulang-ulang lagi ke pelajaran kita, tidak ada dakwah yang penuh kasih sayang selain dakwah tauhid. Selain dakwah tauhid, menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Lihatlah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak terbakar. Ini menandakan bagi kita ahlu tauhid tidak akan dibakar di akhirat. Di dunia saja diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api tidak bisa dengan perintah Rabbul Alamin tidak bisa membakar jasadnya Nabi Ibrahim. Diperintahkan dingin, begitu juga ahlu tauhid yang ada dalam hatinya keimanan la ilaha illallah, maka dia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mana dakwah yang ingin kasih sayang ini terhadap saudara-saudarinya kecuali orang-orang yang mendakwahkan tauhid, orang-orang yang mengingatkan akan bahayanya kesyirikan. Sudah azan, kita azan dulu. InsyaAllah nanti setelah azan kita lanjutkan insyaAllah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit pelajaran kita karena tadi ada pesan setelah azan jangan terlalu panjang-panjang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada kebaikannya karena kita juga sebagian kita alhamdulillah Allah berikan taufik untuk berpuasa sunat, mungkin itu membuat lelah dan mata mengantuk. Itu salah satu, ya harus bersabar dalam sesuatu upaya yang kita usahakan kebaikan, harus bersabar. Mungkin ini suatu masukan yang baik, jadi tidak terlalu panjang kita setelah azan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah milah Ibrahim dan itulah tujuan perintah itu bukan kepada para nabi dan para rasul saja, tetapi terhadap seluruh makhluknya, wa khalaqahum laha. Kata muallif di sini lalu membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menekankan apa yang telah beliau bawakan di ungkapan ini. Lalu telah dibacakan tadi oleh saudara kita, fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatih. Jadi jika engkau telah mengetahui, kamu telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadata illa ma'at tauhid. Jadi ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid. Ibadah itu tidak katakan ibadah kecuali dengan tauhid. Ada tauhidnya di situ, itu baru dikatakan ibadah. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Begitu juga dengan salat tidak dinamakan salat kecuali bersamanya ada taharah, ada bersuci di situ. Fa idza dakhala asyirku fil ibadah fasadat. Apabila di dalam ibadah itu terdapat kesyirikan, maka dia akan merusaknya. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas jika terdapat di dalam taharah. Ini analogi yang sangat masuk akal. Muallif membawakan hadas di sini. Seperti kita setelah berwudu, ternyata di dalam solat misalnya kita seorang makmum, di dalam solat kita ada sesuatu yang keluar angin. Apakah kita melanjutkan solat kita atau kita batalkan untuk bertaharah, bersuci? Apakah kita lanjutkan? Otomatis kita akan berwudu kembali, bersuci. Karena solat kita tidaklah sah kecuali kita dalam keadaan suci. Begitu juga seluruh ibadah tanpa ada tauhid, adanya kesyirikan, ibarat hadas tadi di dalam solat, maka
batal ibadah kita kalau ada kesyirikan tersebut. Apa pernah kita sampaikan di sini? Ungkapan ini kita dapatkan langsung dari Ustadz Maududi hafizallahu taala, dan beliau mendapatkan dari guru beliau Buya Jufri rahimallahu taala, pendiri Ma'had Al-Furqan di Jalan Duyung. Sesuatu perumpamaan yang memahamkan kita tentang bagaimana kesyirikan itu kita bisa memahaminya. Satu contoh dicontohkan oleh beliau Buya Jufri rahimahullah taala, ada suatu wadah, kalau tidak salah pernah, tapi diulang enggak apa-apa agar kita memahami bahwa bahayanya kesyirikan itu di dalam ibadah. Ada suatu gelas yang berisikan air susu. Kalau kita mengetahui bahwa gelas itu murni air susu, maka kita tidak ada ragu-ragu untuk meminumnya. Kita tidak ragu-ragu, bismillah kita akan minum. Akan tetapi ada sedikit secuil tinja kotoran dimasukkan di dalam gelas itu. Apakah kita mengetahuinya? Ada tinja dimasukkan orang dalam gelas itu. Apakah kita mau meminumnya? Berarti susu itu tidak murni lagi. Ibarat ibadah tidak ikhlas lagi. Ada kerusakan di situ. Ada kesyirikan di situ. Ini perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa, dan Allah lebih besar dalam cuman ini memahami kita bagaimana Allah tidak menyukai kesyirikan di dalam ibadah. Lalu besarnya dosa kesyirikan tersebut. Besarnya dosa kesyirikan yang kita menganggap syirik. Bahkan sebagian kita mengetahui bahwa syirik itu sama dengan dengki. Jangan syirik lah gitu. Jangan syirik. Maksudnya jangan dengki, jangan iri. Tidak memahami mereka tentang kesyirikan tersebut. Sebagaimana kita sebutkan betapa banyak wa makana minal musyrikin wa makana minal musyrikin. Bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik, karena syirik ini amat berbahaya. Amat berbahaya. Saking besarnya kita berikan perumpamaan sama masih dari Buya Jufri rahimahullah taala yang kita dengar langsung ketika kajian Kasyfus Syubhat. Ketika itu Kasyfus Syubhat salah satu kajian akidah juga, matan Kasyfus Syubhat itu berisikan tentang bagaimana menyingkap syubhat-syubhat yang ada dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dia kan seperti salah satu syubhat itu, kita tidak meminta kepada orang-orang soleh tersebut atau wali-wali tersebut, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya akan tetapi dia melalui perantaraan. Itu dengan mempelajari matan Kasyfus Syubhat, maka kita akan membongkar bagaimana itu termasuk kepada karena kita sesuatu itu kepada Allah langsung tanpa perantara. Dan dia menganalogikan bagaimana kita menjumpai orang-orang penting, kepada gubernur ini tentu tidak bisa menghadap langsung, harus ada perantaranya supaya bisa. Tidak bisa dianalogikan seperti itu. Karena dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara, langsung kita berdoa yang segala macamnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang wal'iyazubillah, ini cuma contoh agar memahami bagaimana besarnya dosa kesyirikan tersebut. Seseorang, ini cuma contoh saja, tidak ada kejadiannya, cuman dengan ini ungkapan ini kita mengetahui besarnya dosa kesyirikan. Dia memperkosa ibunya, lalu membunuh ibunya, memutilasi ibunya. Kalau kita mengetahui tindakan seseorang seperti ini, kita alangkah bejatnya perlakuan orang ini, alangkah bejatnya, dosa besar. Tidak ada orang yang lebih bejat daripada ini. Maka ketahuilah wahai ikhwani fiddin wa akhwati fillah, dosa syirik lebih besar dari dosa yang barusan kita sampaikan. Karena dosa kesyirikan merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya hak itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita palingkan kepada selainnya. Jadi ini suatu perumpamaan bagaimana kita waspada kepada kesyirikan. Waspada kepada kesyirikan. Lalu
Selanjutnya disebutkan di sini bahwasanya perumpamaan tersebut bahwa syirik itu ibarat hadas di dalam solat, jika memasukinya maka dia akan merusaknya. Sebagaimana hadas di dalam solat maka itu batal, maka dia harus mengulang wuduknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar ibadah kita itu hanya untuknya, dan apabila itu ada kesyirikan maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, ayat 65 66, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, sebelum engkau, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, maka hapuslah, batallah seluruh amalan, wala takunanna minal khasirin, dan tentu engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Muhammad SAW. Ayat ini ditujukan khitabnya kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad. Pangkat kerasulan Nabi tidak ada artinya apabila berbuat syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya pun batal. Itu Nabi SAW, dan mustahil Nabi SAW melakukan kesyirikan. Akan tetapi dibawakan, bayangkan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik, dikabarkan di ayat ini la yahbatanna amaluk, maka batallah, terhapuslah amalan. Jadi balillah fa'budu wa kum minasyakirin. Jadi bahkan seluruh ibadah itu untuk Allah, dan janganlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik dalam surah Al-Furqan ayat 23 disebutkan orang-orang yang berbuat kesyirikan di dalam ayat 23. Ini dia, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Jadi orang-orang yang di akhirat kelak dengan amalan tersebut menjadikan haba'an mantsura, menjadikan amalan tersebut bagaikan debu berterbangan. Amalannya ada tetapi dia berbuat syirik, maka amalannya itu ibarat debu berterbangan. Inilah keadaan orang-orang musyrik, betapa hinanya dia di akhirat. Betapa hinanya orang-orang kafir di akhirat. Orang yang tidak, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dermawan, ketika dunia berbuat baik, seluruh amalannya ditampakkan, walaupun sebagaimanapun ditampakkan, sebesar gunung apapun ditampakkan, akan tetapi tidak ada keimanan. Dia tidak ada dalam hatinya la ilaha illallah, maka seluruh kebaikannya haba'an mansura, bagaikan debu berterbangan, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Karena syarat dari ibadah diterima la ilaha illallah tidak ada di dalam hatinya. Dan pernah Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang dermawan. Orang-orang Arab ketika itu, orang Quraisy yang dermawan, Ibnu Jun'an, siapa namanya? Lupa. Kalau tidak salah Ibnu Jun'an, dia adalah orang yang baik, memberikan makanan minuman kepada orang haji dan umrah, dermawan, sungguh harta-hartanya diberikan kepada orang. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu menanyakan keadaan orang ini di akhirat. Kata Nabi SAW, istilahnya dia tidak selamat di akhirat. Dia diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, karena dia tidak pernah meminta kepada Allah, ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku. Tidak pernah dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Maksudnya dia tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui Allah, mengimani Allah sebagai Rabbnya. Dan itulah keadaan orang-orang, bagaimana harus adanya keimanan. Sungguh sangat mulia orang-orang yang, kembali kita ke zikir pagi, zikir petang, orang yang sayyidul istighfar, merutinkan sayyidul istighfar di pagi dan petang hari, yang dia mengakui Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita mengakui Allah yang menciptai kita. Bahkan kita
mengakui zambi, dosa-dosa kita. Kita akui dosa kita kepada Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Alangkah mulianya itu, makanya dijadikan kata ulama sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, minta ampun kepada. Yang penting kita akui. Misalnya kita terperosok kepada maksiat, misal contoh, maka akui kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya telah berbuat maksiat, telah lupa bahwa Engkau Maha melihat, catatanmu ada itu. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan atau bagaimana nih? Atau kita lanjutkan aja supaya di pekan depan kita masuk ke kaidah yang pertama secara cepat saja. Baik. Fa iza arafta Tidak ada dibawakan ayatnya di situ. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan surah An-Nisa ada kan? Tidak ada. Oh, berarti beda matan kita. Baik. Selanjutnya muallif ini bagian muqaddimah yang terakhir. Insyaallah di pekan depan kita akan memasuki kaidah yang pertama. Fa idza arafta anna syirka idza khalata lil ibadah afsadaha. Jadi apabila engkau telah mengetahui bahwasanya apabila kesyirikan itu memasuki suatu ibadah, tercampur dengan ibadah, maka akan merusaknya. Wa ahbatal amal, dan akan membatalkan, menghapuskan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan akan memasukkan pelaku kesyirikan itu kekal di dalam neraka. Arafta an hamu ma 'alaika ma'rifata dzalik. Apabila engkau telah mengetahui pentingnya atas hal ini, mengetahui tentang kesyirikan ini, la'alallah ayukhlasaka minal hadis sabakah. Jadi tetap semoga Allah akan menjadikan engkau ikhlas dalam perkara ini. Wahia wa asyirku billah alladzi qala Allah taala fi. Di sini dibawakan yang ada pada kita, dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, bahwasanya syirik kepada Allah itu adalah ancamannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkannya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahu Allah taala fi kitabih. Dan ini adalah kita mengetahui 4 kaidah, akan mempelajari 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Di 4 kaidah ini Allah sebutkan dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, agar kita memahami tentang kaidah-kaidah kesyirikan. InsyaAllah 4 kaidah ini, adapun kaidah pertama insyaAllah akan kita pelajari di pekan yang akan datang insyaAllah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. 2 pertemuan kita alhamdulillah menyelesaikan muqaddimah dari Qawaidul Arba'. Qawaidul Arba' sangat singkat, tidak seperti Ushulul Salasah yang lebih panjang daripada Ushulul Salasah Qawaidul Arba'. Mungkin 1 pertemuan kaidah kita bisa menyelesaikan 1 kaidah tersebut. Apalagi tadi ada pemberitahuan masukan agar tidak terlalu panjang kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.